usia 70 tahun. Betapa kita tidak mengetahui ke depan apa yang terjadi dalam diri kita. Kita tidak bisa mengetahui bakal begini, bakal begitu. Semuanya masih misteri. Dan saya pun juga mengalami seperti itu. Saya suka olahraga, saya suka menjaga diri, saya suka makan suplemen, saya menjaga kesehatan dengan baik. Saya ikuti aturan-aturan kedokteran dengan baik. Tapi pada bulan Januari, tanpa saya duga, saya kena sakit sederhana, kena batuk. Sakit batuk, kemudian saya ke dokter, dikasih obat, seminggu nggak sembuh. Saya pergi lagi ke dokter lagi, diganti obat, seminggu lagi tidak sembuh. Kemudian saya dirujuk ke dokter jantung. Wah, itu ada bahaya jantung nih. Kemudian diperiksa lagi dokter jantung, di EKG jantung sehat. Terus dikasih obat lagi. Nah, dokter jantung memberikan obat yang lebih baik. 5 hari kemudian saya merasa hilang batuknya dan saya merasa sehat. Nah, ini yang menjadi titik baliknya. Udah 3 minggu saya tidak olahraga, dan kita tahu kalau orang biasa olahraga, biasa sport, kemudian 3 minggu nggak sport, itu terasa badan tidak fit. Saya olahraga ringan, hanya kira-kira 10-15 menit. Saya mau coba supaya ada peregangan. Tiba-tiba saudara sekalian, pada hari itu, tanggal 11 atau 12 Januari tahun ini, tiba-tiba seluruh badan saya sakit, dari ujung kaki sampai kepala sakit, dan saya jatuh tidak tahan berdiri. Kemudian saya minta kepada keluarga, pada istri saya untuk ayo kita ke dokter. Saya langsung masuk ke rumah sakit dan langsung dirawat saudara sekalian. 1 minggu di rumah sakit, dicek semua, di MRI, di scan, di ESA, dicuci otak sekalian, diduga karena ada penyumbatan, tidak ketemu. Dia bilang mungkin ada black spot, tapi lokasinya di ujung, di otak kecil di belakang sini. Ini sulit. Kemudian dokter Sarah, karena dia tidak bisa operasi, saya direfer ke grupnya dokter Eka di Siloam, Karawaci. Wah, mesti biasa lagi, dicuci lagi otaknya. Saya dicek lagi, ketemu black spot, titik hitam di otak bagian belakang. Saya pikir oke, karena saya masih bisa ngomong, bisa bercanda. Teman-teman Tomang datang, Pak Heriadi, Pak Dharma, Pak Ongko datang ke Lipo Karawaci. Wih, saya masih bisa, kok bisa ya orang yang olahraga begitu rajin, makan obat begitu rajin, suplemen, kok bisa begini? Nah, Pak Dharma ngomong, ya ternyata olahraga tidak ada hubungan dengan sakit sekalian. Jadi saya terima itu, kemudian dokter pas datang, dokter untuk periksa, oke, besok kembali biasa, dan hari Senin, ingat saya Senin tanggal 15 Januari langsung operasi. Saya merasa santai aja karena coringan gitu loh, pikir masih bisa ngomong segala macam. Dan kemudian anak-anak saya, istri saya datang, mereka konsultasi dengan dokter. Nah, ini yang saya nggak tahu. Saya baru tahu belakangan. Tapi saya nikmati saja. Saya dioperasi tanggal 15 Januari jam 6 sore saya masuk. Kita berdoa bersama-sama anak istri dan bersyukur saudara sekalian. Bersyukur sekali, Tuhan terima kasih Kau berikan keluarga yang baik. Kau berikan anak-anak yang baik, istri yang baik. Semuanya bersyukur untuk berdoa, bahkan beberapa anak saya menangis karena ayo Pi, kuatkan Pi, kuatkan Pi, jalan Pi. Saya nggak tahu kenapa dia begitu worry. Saya baru tahu belakangan, nanti saya akan ceritakan kenapa mereka begitu worry. Kemudian saya masuk kamar operasi, jam 6 sore masuk, belum sampai 5 menit, saya udah gak sadar, karena entah mereka gimana cara biusnya, tahu saya lenyap aja gitu loh. Baru keluar, istri sama anak menunggu di luar kamar operasi. Jam 1 pagi, baru saya digeletek keluar dan masuk ke ICU. Dan di tengah-tengah jam, sekitar jam 2, saya merasa seperti dipanggil-panggil. Pak Bambang bangun, Pak Bambang bangun. Saya berusaha bangun, tapi saya punya mulut, punya badan masih penuh dengan kabel-kabel dan dengan selang-selang, sehingga saya tidak bisa apa-apa dan saya hilang lagi. Tidak sadar lagi. Ketika bangun pagi, kira-kira jam 9 pagi, jam 10 pagi, nah bersyukur, ini mujizat Tuhan. Begitu saya bangun, udah bersih semuanya, saya bisa ngomong dengan lantang, saya bisa bercanda dengan lantang, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa mual, tidak ada rasa pusing, semuanya normal. Saya pikir, dokter bilang, bener nih. Padahal menurut dokter, biasanya orang yang sakit seperti saya namanya aneurisma. Aneurisma adalah penyakit di mana pembuluh darah menggembung seperti balon. Nah, kalau itu pecah, udah final berarti.
Dan bersyukur belum pecah sudah ketahuan, sehingga sama dokter mengatakan oke, tapi biasanya orang seperti Anda Pak Bambang itu udah habis operasi koma 3 hari, minimum 1 hari koma. Tapi kok Pak Bambang langsung operasi, langsung sadar, langsung bisa bicara, langsung bawel, langsung cerewet dan bisa bercanda. Ini saya juga heran kenapa bisa begitu. Nah kemudian saya belum mengerti dibalik semua itu. Tapi kemudian ada 4 hari kemudian saya boleh pulang dan seminggu kemudian saya kontrol ke dokter untuk buka jahitan. Nah ini saudara sekalian, ini titik tolaknya. Saya kaget setengah mati. Saya kaget. Jadi silakan dari yang siapnya kepala. Ini teman-teman saudara sekalian. Ini kepala saya. Seminggu setelah saya dioperasi, saya kontrol ke dokter lagi untuk buka jahitan. Ketika sebelum dibuka jahitan, saya bilang coba difoto dong, saya ingin tahu kepala saya bagaimana. Ternyata separuh dari kepala saya dibuka saudara sekalian. Saya nggak ngerti karena waktu awal tidak ada cerita. Baru setelah semua terjadi, baru anak istri baru cerita. Kami semua berdoa karena dokter mengatakan ini bisa lewat, Pak Bambang bisa lewat. Juga beberapa teman yang setelah melihat ini, wah kami juga rasa ya bisa lewat. Karena dokter cerita begitu terang-terangan, tanya terang-terangan, dia bicara, ya ini riskan. Teman kita nggak kasih tahu Pak Bambang, tapi keluarga kita kasih tahu untuk bersiap-siap karena ini berat sekali. Kalau sampai keliru pecah, udah selesai lah. Karena kemungkinan untuk hidup sangat rendah. Saya baru syok ketika melihat kepala saya seperti ini saudara sekalian. Tapi bersyukur 1 bulan kemudian yang sebelah kanan udah menjadi garis, dan hari ini setelah kira-kira 8 bulan, 9 bulan kepala saya udah normal, saya bisa bercanda lagi dan saya bisa bertemu dengan teman-teman, bisa drive mobil, bisa normal, tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, saudara sekalian, apa makna dari itu semuanya? Sesuai dengan tema hari ini yang Pak Wisnu katakan, kita dilatih. Saya bersyukur saudara sekalian, menghadapi semua itu. Anak-anak saya walaupun mereka merasa tegang karena dikasih tahu bahwa ini bisa lewat dan ini tidak gampang, saya bilang, dok, kenapa dok ya? Kok bisa begini? Saya punya lokasi di mana? Lokasi titik black spot di mana itu? Dikasih tahu di belakang mata gini. Terus dia kan biasa dokter saraf atau dokter bedah saraf di kamar prakteknya itu di meja ada kepala yang dari ya untuk praktek lah itu ya. Kemudian ini dia punya, dan dibuka kepala satu-satu, otak dibuka satu-satu, dan ternyata di bawah bulu di belakang dahi itu ada cave atau gua, atau orang Semarang bilang gerowong sudah sekalian, itu kosong, dan di pinggir-pinggirnya di dinding seluruh ini itu kayak rambut-rambut pada berserabutan begitu. Jadi kalau sampai satu kepotong atau kesenggol saja, entah itu di memori atau di speaking ability atau itu ada di bagian kognitif kerja kita punya badan, aduh itu bisa runyam deh. Saya tanya, dok, ketika saya kontrol, dok, apakah saya punya kemampuan bicara terganggu? Dokter, apakah saya punya kemampuan pikir terganggu? Dok, apakah saya punya kemampuan gerak terganggu? Dokter ketawa. Pak Bambang, kalau orang yang seperti you ngomong itu bisa tanya seperti ini, apakah benar you seperti itu? Oke, saya ketawa. Oh, berarti saya ketawa. Iya, you are normal, tidak ada apa-apa. Dan ini mujizat saudara sekalian, karena belum pernah terjadi orang yang kena aneurisma. Aneurisma itu sangat ya mematikan lah. Ya, ataupun Anda ada cacat kemampuan bicara dan pikir dan gerakan, tapi you are okay. Dan saya bilang sama family, anak-anak utama, Vi, baru sekarang saya ngomong sama papi ya. Waktu itu kami udah ya kami menangis kan melihat papi begitu rupa. Tapi papi kan ketawa-ketawa sama teman-teman kan, karena kami nggak cerita. Kalau kita cerita sama papi, nanti waktu papi mau dioperasi, papi akan shock karena berpikir, wah begitu rupa kepala dibuka, waduh. Tapi kami diam saja karena kami berdoa. Jadi selama saya masuk di kamar operasi selama 6-7 jam itu, mereka tidak pulang, mereka terus berdoa mendukung, ya menangis, Tuhan berikan mujizatmu. Dan makna semua itu jelas, makna dibalik semua kejadian yang begitu riskan buat saya merasa bahwa inilah latihan supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Jarak saya semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin dekat dengan dunia, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena hidup kita
mau nggak mau bagaimanapun kita pertahankan, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, sewaktu-waktu kita akan pasti semakin dekat dan kita akan ketemu dengan Tuhan. Jadi saya berkata, Tuhan terima kasih. Kau berikan pada kami suatu pelajaran dan Kau berikan pada kami satu kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan mantu yang kompak bersatu, berlutut, berteriak, curhat kepada Tuhan. Tuhan tolong Papi, Tuhan kami masih butuh Papi, Tuhan berikan mujizat-Mu. Itu saya baru tahu ketika saya selesai dioperasi dan pulang ke rumah. Jadi kalian betapa pada waktu kita sakit, pada waktu apapun terjadi, ingatlah, back to the Bible. Itu semua jarak kita sakit Tuhan. Manusia batin kita, walaupun manusia badani kita, semakin hari semakin merosot, sakit, tua, meninggal, pasti itu terjadi. Tapi ingatlah, manusia batin kita semakin hari semakin diperbarui dari hari ke hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan dan kalian. Ya Yehova Allah yang memberikan setiap tahun, kita bersyukur untuk hari ini, kita bersyukur untuk yang akan datang, dan kita akan bersyukur untuk yang kita tidak tahu, tapi semuanya rencana Tuhan itu baik buat kita. Sebuah lagu saya akan nyanyikan sebelum saya selesaikan. Apapun yang terjadi, mari bersama-sama saudara sekalian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Amin. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, terima kasih Pak Bambang. Kita percaya Tuhan itu adalah penolong kita dalam kesesakan, sumber pertolongan.